Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji dan syukur hari ini, Kamis 4 Agustus 2022, saya Pendeta Dewi Riana STH akan menyampaikan firman Tuhan dari Roma pasal 9 ayat 1-9. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu yang sungguh luar biasa dalam hidup kami, dan pada kesempatan hari ini kami bersama-sama boleh mendengarkan kembali firman-Mu. Ajarkanlah setiap kami untuk boleh mengerti, memahami, dan juga melakukan firman-Mu. Pakai hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu saat ini, supaya boleh berkata-kata sesuai dengan kehendak datang dari Tuhan. Dalam nama Tuhan kami berdoa, amin. Bapak Ibu sidang jemaat dikasih oleh Tuhan, kita buka bersama Alkitab kita dari Kitab Perjanjian Baru Roma pasal 9 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Di bawah perikop pilihan atas Israel. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berdusta, suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus, bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Sebab mereka adalah orang Israel. Mereka telah diangkat menjadi anak, dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal, sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel, dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham. Tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu, artinya bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Sebab firman ini mengandung janji, pada waktu seperti inilah aku akan datang dan Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Berbahagialah bagi kita bersama yang boleh membaca dan juga merenungkan firman Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam bacaan nas kita hari ini dari Roma 9 ayat 1-9, itu berbicara tentang perasaan seorang Rasul Paulus yang syarat akan kesedihan ketika ia menyaksikan umat pilihan Allah seperti bangsa Israel yang terus menyakiti hati Tuhan dengan ketidaktaatan mereka. Padahal Allah sangat mengasihi bangsa Israel. Berulang-ulang kali bangsa Israel melakukan kesalahan, maka Allah pun selalu mengampuni bangsa Israel. Itu dapat kita lihat dalam ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Namun pada dasarnya Allah sendiri tidak akan salah dalam hal memberi penyertaan atas setiap yang Tuhan pilih atas kehidupan umat manusia. Itu dapat kita lihat dari ayat yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-9. Jadi dengan hal yang demikian, Bapak Ibu sidang jemaat dikasih oleh Tuhan, kita bersama-sama belajar bahwa yang pertama diajarkan bagi kita dari firman ini ialah Rasul Paulus dalam pelayanannya sangat memahami bahwa kasih Tuhan itu tidak pernah main-main bagi setiap umat pilihannya. Walaupun Rasul Paulus merasa sedih atas keadaan bangsa Israel yang terus-menerus melakukan kesalahan, tapi ia tetap percaya bahwa apa yang Tuhan tetapkan itu tidak akan pernah salah atau keliru dalam kehidupan setiap umat manusia. Hal itu menjadi penguatan bagi Rasul Paulus dalam pelayanannya. Hal itu juga menguatkan kita semua bahwa kasih dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita ini tidak akan pernah berkesudahan. Itu yang pertama. Yang kedua dari firman ini diajarkan bagi kita bersama ialah kasih Allah terhadap umat manusia itu tidak terbatas. Walaupun umat manusia itu seringkali menyakiti hati Allah, seperti bangsa Israel, tetapi Tuhan sendiri selalu dengan setia mengasihi umat pilihannya. Sehingga dengan begitu,
kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Tidak terhitung banyaknya kita ini menyakiti hati Tuhan. Tetapi Tuhan selalu mengasihi kita dan memberi kita waktu supaya kita menyadari bahwa kehidupan yang kita jalani di tengah-tengah dunia ini semata-mata karena kasih Allah. Jadi Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita berseru kepadanya. Dan mari kita bersyukur atas setiap kesempatan dan waktu yang masih Tuhan percayakan dalam hidup kita. Mari kita melakukan yang terbaik untuk Tuhan, karena semua yang kita miliki di tengah-tengah dunia ini, itu semua berasal dari Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, hari ini kami semua sangat bersyukur atas kasih karunia dan anugerah Tuhan yang sungguh luar biasa dalam hidup kami, di mana kami semua boleh mendengarkan firman Tuhan. Ajarkanlah setiap kami untuk boleh melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak datang dari Tuhan, sehingga firman ini boleh bertumbuh berbuah dalam kehidupan kami, dan boleh menjadi pedoman. Dengan demikian, hari-hari yang kami jalani di tengah-tengah dunia ini, kami senantiasa mengandalkan Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini secara mengkhusus kami berdoa untuk calon jemaat Efrata Wahyu di Rumpundu. Kami percaya kasih dan karunia Tuhan senantiasa menyertai setiap pendeta, penetua, diakon, guru agama, guru sekolah minggu, dan siapapun yang boleh terlibat dalam tugas dan pelayanan di tempat ini. Kami juga serahkan seluruh jemaat Tuhan di tempat ini, baik dalam hal pekerjaan, kesehatan, harapan, cita-cita, dan apapun yang boleh dilakukan oleh jemaat Tuhan di tempat ini. Sehingga dengan demikian, nama Tuhan semakin dipuji dan dipermuliakan. Tuhan Yesus, kami pertaruhkan seluruh sidang jemaat yang ada di Rumpundu ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk pemimpin kami, untuk Pak Bupati, Wakil Bupati, dan seluruh jajarannya. Berlah kiranya kasih karunia Tuhan senantiasa memberkati mereka, sehingga dalam tugas dan tanggung jawab mereka, semuanya boleh terlaksana sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau juga memberkati resort kami GKI Puruk Jahu. Berlah semuanya boleh sejalan dengan kehendak datang dari Tuhan. Tuhan Yesus, jika saat ini pun kami belum usai dengan COVID-19 ini, tolong kami Tuhan, jaga dan pelihara kami, sehingga kami semua boleh tetap sehat, kuat, dan boleh melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan Yesus, banyak hal yang ingin kami sampaikan, tapi kami percaya bahwa Tuhan Maha mengetahui apa yang ada dalam hidup dan kehidupan kami. Kami pertaruhkan seluruh kehidupan kami bersama saat ini hanya dalam tangan pengasihan Tuhan. Inilah seru doa kami bersama saat ini, yang kami naikkan hanya dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.